Kalau sebuah ajaran memang berasal dari Tuhan, maka ajaran itu pasti punya jejak yang jelas dari nabi, rasul, dan kitab sucinya. Tapi kalau sebuah tradisi justru lahir dari budaya manusia, diwariskan turun-temurun, lalu dibungkus seolah-olah suci, maka wajar kalau orang mulai bertanya, ini benar perintah Tuhan atau hanya kebiasaan lama yang dipertahankan? Kali ini, Edis TV kembali membuka satu perdebatan yang selama ini selalu sensitif untuk dibahas. Soal patung, penghormatan kepada Maria, tradisi gereja, dan pertanyaan paling mendasar. Apakah semua itu benar-benar berasal dari Tuhan Yesus dan para rasul? Karena faktanya, ketika ditanya secara langsung, lawan debat sendiri mengakui bahwa Tuhan Yesus, para murid, bahkan Maria sekalipun, tidak pernah mengajarkan untuk membuat patung lalu berdoa di depannya. Tidak ada satu ayat pun. Tidak ada satu pengajaran langsung pun. Tetapi anehnya, praktik itu justru menjadi budaya yang sangat kuat sampai hari ini. Disinilah Edis TV menekan titik paling penting. Kalau bukan dari Tuhan Yesus, bukan dari murid-murid, dan bukan dari Maria, lalu tradisi itu datang dari mana? Dan ketika pertanyaan itu terus ditekan, jawaban yang muncul justru semakin membuka fakta yang selama ini ditutup-tutupi, bahwa tradisi penghormatan terhadap patung ternyata lebih dekat kepada budaya Romawi kuno daripada ajaran asli para nabi Yahudi. Silakan Natalia Giovanni, kenalan diri dulu, ayo. Agak mundur sedikit. Saya Natalia Giovanni, Bang. Agak mundur sedikit biar tidak terlalu dekat. Nah, begitu. Oke, silakan. Kristen, Islam? Iya, saya Katolik. Oke, silakan Natalia Giovanni, waktu dan tempat dipersilakan. Menanggapi yang Abang bahas tadi ya, karena beberapa malam ini kayaknya dalam minggu ini terkait patung terus ya Bang yang dibahas ya. Karena kalian mengatakan, bukan kalian ya, mungkin Anda berbeda, bahwa Tuhan menyuruh menyembah patung. Tuhan malah nyuruh berdoa kepada patung. Roh Tuhan atau Tuhan tuh hadir di belakang patung tersebut. Itu yang saya dengar dari kalian-kalian, walaupun bukan Anda ya. Apakah Anda mengatakan sesuatu yang sama? Bahwa Tuhan hadir di belakang patung-patung itu? Atau patung-patung itu bisa menyampaikan sesuatu kepada Tuhan? Bukan, tidak. Oh, berarti beda, berarti yang tadi salah. Bukan, mungkin pemahamannya Bukan artinya juga. gini. Tadi katanya bukan, sementara bukan salah, gimana lagi? Oke, Bukan silakan. patung hadir di belakang roh patung itu tidak. Boleh saya bicara? Silakan. Iya, jadi jadi tidak ada roh di belakang patung itu bukan. Artinya patung itu membawa kita dalam suasana, artinya kita merasa lebih dekat, melihat gambar dan rupa seorang ibu atau seorang Tuhan Yesus, artinya seperti itu sih Bang. Lebih tepatnya bukan mempatungkan, artinya biarpun patung itu dihancurkan atau diinjakkan, kita nggak akan membuat orang seperti orang membabi buta memarahi orang itu. Karena Salah, ada yang dibunuh. Saya kasih tunjuk. Enggak, Anda bohong. Siapa yang bunuh? Oke, saya Siapa yang tunjukkan. bunuh orang? Baik, saya balikan Dihancurkan kamera saya. patung. Baik, saya tunjukkan beritanya. Tenang. Saya tunjukkan beritanya. Tidak boleh memfitnah ya. Saya tunjukkan. Nih, kejadiannya pada waktu itu di NTT ya. Perhatikan. Sebentar ya. Sebentar ya. Oke, saya tampilkan beritanya pada waktu itu. Nah ini, ada di kompas.com ya, kompas.com. Oke, kelihatan Bang? Bang lagi, biasa lagi. Sorry. Kak Natalia. Coba Kak Natalia baca ini. Rusak patung Bunda Maria, pria ini tewas dihakimi massa. Tewas loh. Jadi jangan Anda bilang, walaupun dia rusak tidak apa-apa. Oh, fitnah yang nyata. Abang kan memberikan satu contoh. Artinya masih banyak contoh-contotoh lain yang tidak Udah, dilakukan. coba berikan kepada saya satu contoh. Ada orang ngancurin patung Maria terus tidak diapa-apakan. Silakan.
Aduh, banyak banget Bang di internet. Ya, kasih Coba Bang contoh. lihat deh. Kasih. Masalahnya saya nggak pegang data. Sekarang kan saya hanya satu handphone. Berarti ngimpi kalau begitu. Saya bacakan. Kejadian ini berlangsung tanggal 13 Desember tahun 2013. Di mana kejadiannya? Saya bacakan. Atambua, kompas.com. Seorang pria yang belum diketahui identitasnya tewas di tempat akibat dihakimi massa, dihakimi warga desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Wakil Kepala Polres Belu, Komisaris Joni Muskanan pada kompas.com tanggal 13 bulan Desember 2013 malah mengatakan pria tersebut dihakimi massa karena kedapatan oleh warga sedang merusak sebuah patung Tuhan Maria setinggi 2 meter yang disimpan dalam goa. Intinya agama tidak mengajarkan untuk membunuh orang yang menginginkan patung. Itu personal. Iya betul, agama Personal. juga Kristen tidak Personal. mengajarkan kepada penghormatan kepada patung Maria, tapi umat yang melakukannya. Mana ini? Abang jangan menyamakan iman kami sama iman abang ya. Kami itu Memang tradisi tidak sama. juga tradisi Memang tidak juga. sama. Nah artinya Coba. abang nggak bisa untuk menuntut Adakah- orang lain. Adakah dalam Alkitab diperintahkan untuk berdoa kepada patung Maria? Nah, tidak ada. Tetapi kan kami bilang dasar Ya iman sudah, kami tidak. Dan tidak ada, agama sudah, kami berdiri sudah. 2000 tahun sebelum agama abang berdiri. Jadi yang lebih tua itu berdiri? di tahun silat. Abang yang Baik. baru datang ketika mau mengajari orang itu sepertinya aneh. Bang. Aneh. Baik. Oke. Kak Giovanni, dengarkan ya, Kak Giovanni. Yes. Begini. Apakah saya atau Anda yang memberitakan Injil yang lain? Saya akan kutip perkataan dari Rasul Paulus. Rasul Paulus pernah berkata begini. Jikalau ada seseorang yang memberitakan Injil yang lain kepadamu, bahkan malaikat yang turun dari surga, maka terkutuklah dia. Setuju? Udah pasti. Baik. Setuju, Sekarang siapa yang memberitakan Injil yang lain? Anda atau saya? Baik. Pernahkah Yesus, para murid, bahkan Bunda Maria memberitakan tentang Injil yang isinya berdoa kepada patung-patung? Abang tahu nggak? Kita itu tidak semua hal tercatat di kitab suci dan tidak semua yang Yesus katakan itu tercatat di kitab suci. Itu abang Baik. pahami dulu. Oke. itu Baik, pertama. saya setuju Yang dengan pertama. hal itu. Yang Saya kedua. setuju dengan hal itu. Oke, Setuju. Yes. Berarti- Itu tadi saya bilang iman kita ini Baik. berbeda, Bang. Baik, berarti Kalian secara tunggal, tidak kami tertulis. tripod. Sebentar, tenang, Kalian tenang. tunggal, kami Tenang, tripod. tenang, tenang. Nah, jadi aku nggak Giovanni, bisa membahas- tenangkan diri dulu. Tenang. Baik, Yes. saya Oke. setuju karena Alkitab berkata begini. Tidak semua, perhatikan, penutup Injil Yohanes ditutup dengan kata-kata seperti itu. Tidak semua, seandainya langit ini dan bumi ini tidak akan cukup untuk menampung apa perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ada itu tertulis dalam Injil Yohanes. Benar, Tidak semuanya benar. tertulis. Baik. Yes. Pertanyaan saya kepada Anda, apakah secara tidak tertulis di Injil, Tuhan Yesus pernah mengajarkan untuk membuat patung Maria dan menyembahnya dan berdoa kepada patungnya? Tidak, karena iman itu kan karena kitab suci lahir kan setelah terjadinya peristiwa para rasul ini. Jangan bicara Nah, jadi soal jelas- itu. Berarti pernah Tuhan Yesus dan murid-murid mengajarkan untuk membuat patung dan berdoa kepadanya? Tidak, karena kenapa? Ya terus baik tertulis dan lisan tidak ada kalau begitu. Baik tertulis, baik tidak tertulis, intinya Tuhan Yesus, para murid, bahkan Bunda Maria tidak pernah mengajarkan untuk berdoa di hadapan patungnya. Setuju? Setuju. Anda percaya bahwa Tuhan Yesus seorang Roma? Loh, kenapa bahas Roma? Tuhan Yesus Karena tidak orang bahas Roma isi- yang suka begitu. Abang yang salah. Oke, Tidak saya bisa mau tanya bilang kepada Anda. abang Roma. Tuhan Yesus, para murid, dan Maria, mereka orang-orang Yahudi atau orang Roma? Yahudi lah, Bang. Kenapa bahas Roma di sini? Baik, Abang kan pertanyaan nggak tahu. saya. Abang harusnya belajar Pertanyaan tradisi saya, dong. pada Sejarah waktu itu, gereja. sebentar. Bang, Pada minta waktu maaf ini, itu. Bang, minta maaf. Abang tidak bisa membawa kitab suci, sementara abang tidak belajar sejarah gereja. Abang belajar sejarah gereja nggak? Jadi abang nggak bisa mengkait-kaitkan hal yang berkaitan sama kitab suci dengan yang sudah 2000 tahun yang lalu terjadi sama sekarang. Sementara iman itu berkembang, abang percaya itu? Oke. Baik, jadi menurut Anda, orang-orang Yahudi di zaman Tuhan Yesus, mereka biasa bikin-bikin patung dan menyembahnya?
Ya tidak, di bait Allah itu kan memang di bait Allah kan ada di bait Tuhan kan. Bang, Bait di bait Tuhan Allah ada tidak, nggak sih, bait Bang? Tuhan Orang tidak lain- dipenuhi patung-patung Maria dan patung Yesus dan patung para santo. Gimana? Ya jelas lah, waktu di Ya bait Allah kan iya, Yesus kan gimana? hidup zaman itu. Baik. Bagaimana sih, Bang? Sekarang pertanyaan saya. Yesus kan ada setelah kita perjanjian baru dituliskan setelah Yesus Baik. sudah naik ke surga. Oke, Gimana kalau sih? seperti itu kebiasaan itu datang dari mana? Kebiasaan apa nih? Ada patung nih? Kebiasaan menyembah patung itu datang dari mana? Ya, tadi boleh saya jelaskan, ini kan makna devosional kami. Kami merasa dengan kehadiran patung itu sebagai bentuk Saya tidak kedekatan tanya personal. kalian. Kalau kalian tidak saya ragukan lagi memang kalian penyembah patung. Bukan itu yang saya tanyakan. Kebiasaan menyembah Tidak, kami patung tidak itu datang mengatakan- dari mana? No, tolong pahami. Bang. Kebiasaan Kami itu tidak datang menyembah dari mana? patung. Kebiasaan itu Kebiasaan datang dari apa? mana? Kebiasaan menyembah patung Itu itu. kan tradisi kami, ya tradisi Iya, kan. Kami datang dari mana? datang apa sih? Abang tahu kan iman kami itu kan tiga. Saya balikin dulu kamera saya, Kak Giovanni yang cantik. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Lihat ini. Sebentar, saya tampilkan dulu di gambar. Apakah ada kebiasaan yang dilakukan oleh para rasul maupun Bunda Maria kami yang sangat kami cintai dan kami kasihi? Apakah ada yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melakukan hal seperti di depan? Tidak. Tidak, baik Tidak. secara tertulis Tidak, maupun tidak. lisan, tidak ada. Tapi kita kan diajarkan untuk mengingat, menghormati orang tua itu sebagai bentuk rasa sayang kita sebagai seorang anak, benar tidak? Oke, Sementara menghormati orang tua tidak adalah dengan cara Maria itu membuat kan- patungnya. Sebentar. Menghormati orang Bang, tua adalah dengan fokus cara dulu. membuat patungnya dan menyembahnya gitu. Itu pertanyaan tadi sudah abang lontarkan, kenapa diulang kembali? Saya tanya dulu. Abang tadi kalau belum dapat menjawab yang tadi, kenapa mengulang pertanyaan yang sama? Itu metode yang tidak baik, Bang. Baik, Fokus kalau lagi begitu aja, dan pertanyaan kamu saya nanya simpel. Dari mana kebiasaan ini datang? Ya ini namanya tradisi ya, Bang. Iya, tradisinya Nah, datang dari kalau ini mana? abang lihat ini kan patung Bunda Maria yang sama Santa yang dilarang Tuka bukan? Nampaknya iya. Tuan Ma itu namanya. Abang pasti baca dong, Tuan. pasti ada literasi kan? Abang pasti Ya. literasi kan, mengambil sesuatu pasti ada literasinya kan? Oke, pertanyaan saya adalah dari mana tradisi seperti ini datang kalau bukan dari Tuhan Yesus, bukan dari para murid, dan bukan pula dari Bunda Maria? Apa? Aduh, langsung mendadak. Enggak, tadi anak saya bisa sesuatu ini anak saya shouting. Coba, silakan. Tradisi seperti ini datang dari mana? Itu penghayatan daerah bang, lokal bang. Sementara tradisi sama Oh, bukan lokal, Bang. Bukan lokal, kan? Kak Giovanni. Saya tanya, datang dari mana? Coba jawab dengan jujur. Ya tradisi dong bang. Dari Roma. Aduh. Dari Roma. Oke, mau saya tunjukkan? Mau saya tunjukkan saja. dalilnya? Sudah saya lihat sih, karena berapa hari kan saya mengikuti abang juga. Sudah tahu Oke. sih kenapa yang abang tunjukkan. Baik, saya akan tunjukkan kepada Anda. Baik ya, saya akan tunjukkan kepada Anda sebuah bukti-bukti bahwasanya orang-orang Roma itu memang biasa memuja, menyembah, membuat patung-patung. Baik itu dewa-dewi mereka. Anda setuju? Setuju atau tidak? Jangan diam. Ini loh, dia ganggu konsentrasi saya. Coba ulang lagi bang. Ini Aduh, alasan. Siapa yang ganggu konsentrasi? ya ini anak saya loh. Ya ampun, gimana sih? Jangan ditunjukin anaknya. Nanti saya kepengen gimana. Nanti saya ambil loh. Baik. Saya kasih tunjuk. Dengar. Oke. Siapa ini? Siapa itu? Ya, saya tanya. Maria. Oh, versi dari budaya dari negara lain. Oke. Oke, Maria versi budaya lain. Baik. Tapi ternyata siapakah ini? Lihat, Anda tadi sudah bilang Maria ya. Padahal, nah, ini adalah patung Isis. Anda bilang Maria kan? Nah, ini. Ya, saya kan tidak tahu tadi siapa itu. Saya Loh, nggak iya, tahu. tapi kan Anda Aku mengatakan Maria. patung Isis. Anda bilang Maria dari budaya lain. Kan betul.
Jadi Dulu, makanya tadi siapa itu? Abang bilang kan? Saya bilang, I don't know. Abang ya, bilang Maria. Oh, Maria. tapi Kak Natalia tadi bilang itu adalah Maria dari versi budaya lain. Nah, Ya, karena memang enggak. Dot. Ini terkait sama setiap budaya itu kita mempunyai mempunyai infiltrasi, menggunakan pakaian yang berbeda atau wujud Bunda Maria dengan kulit yang menunjukkan kedekatan personal antara ibu sama anak begitu saja baik. sih. Oke, pertanyaan saya begini Kak Natalia Giovanni, dengarkan dengan Ya. baik. Anda setuju atau tidak bahwa orang-orang Roma itu biasa membuat-buat patung dan menjadikan patung-patung tersebut sebagai sesembahan mereka? Orang Katolik Roma maksudnya. Bukan orang Katolik. Sebelum Kristen masuk, sebelum Rasul Paulus, sebelum para penginjil masuk ke tanah Roma atau ke Eropa pada umumnya, mereka biasa membuat patung-patung dewa-dewi mereka dan menyembahnya. Anda tahu itu? Itu juga tercatat dalam Alkitab. Bagaimana mereka menyembah Dewi Artemis, bagaimana mereka menyembah dewa Zeus, dewa Apolos, dewa Artemis dan lain sebagainya. Anda tahu itu? Ya. Oke. Ketika kekristenan masuk, apakah itu benar-benar hilang? Kebiasaan yang sudah berakar, berurat di tengah-tengah umat Roma itu. Ya pasti beradaptasi lah, karena penyesuaian untuk menyadarkan atau untuk mengabarkan sesuatu kan tidak serta-merta langsung diterima oleh masyarakat Baik, setempat. betul sekali. Nah, dari situlah tradisi itu lahir, gitu loh. Jadi, penyembahan patung-patung, pemujaan patung-patung, itu belum betul-betul hilang ketika kekristenan masuk. Makanya dulu mereka nyembah Dewi Isis, diganti Dewi Isisnya dibuang, diganti dengan patung Maria. Itu yang terjadi kalau kita mau bicara fakta. Kita nggak usah bohongin diri kita sendiri. Justru karena saya mengasihimu, dengar. Justru karena saya mengasihimu, Kak Natalia Giovanni, dan ingin mengingatkan kepadamu tentang firman Tuhan. Supaya apa? Jangan berbuat demikian. Karena kita harus percaya kepada firman Tuhan. Bukan percaya kepada kebiasaan-kebiasaan yang datang dari luar firman Tuhan. Kok saya bilang begitu, kok saya malah dimarahin? Abang sampaikan tadi kalau benar literasinya tidak ada, saya memang tidak akan percaya sih. Karena itu hak saya ya untuk percaya sama tidak yang abang sampaikan tentang Baik. tadi Dewi-Dewi tadi. Oke, Literasinya apakah Anda tidak percaya harus dong. Ini orang-orang Roma pada waktu itu biasa menyembah dewa-dewi mereka? ya itu kalau misalnya ada tradisi itu saya Jangan sebelum separuh-separuh sampai di sini. wajahnya. Jangan begini wajahnya. Nah, begini ya, silakan. Ya Anda juga separuh boleh kok, kenapa orang nggak boleh? Mana nggak separuh ini loh. Saya ini tidak separuh, silakan. Ya mata abang kan nggak nampak, gimana sih? Aduh, tapi kan wajah saya nampak sepenuh begini, maksudnya di tengah, begitu loh. Nah, silakan. Iya loh, tapi mata itu ciptaan Tuhan nggak dinampakin kan kasihan tuh. Gaya saya seperti ini. Anda pakai kacamata nggak masalah. Yang penting nggak begini wajahnya, begitu loh, separuh-separuh begini. Nah, silakan. Lanjut, silakan. Iya, intinya seperti itu ya Bang. Kita terserah beda pemahaman tidak masalah. Mungkin Abang dengan pemikiran Abang seperti itu, tapi kalau kami sudah memantapkan dengan makna devosional kami merasa lebih dekat, itu bukan menyembah patung. Karena kalau menyembah patung itu, kita itu mentuhankan Tuhan lain selain Tuhan. Sementara kan Abang tahu, itu kan patung Tuhan Yesus. Artinya kita sembah adalah Tuhan kita. Yang Abang fokuskan kenapa hanya di patung. Sementara kehadiran Tuhan itu kan jangan dikaitkan sama perjanjian lama dong Bang. Yesus hadirkan untuk menggenapkan kitab-kitab yang sudah ada di Alkitab Taurat itu ya kan. Nah sekarang kenapa fokus kita di patung sementara abang tahu? Ya karena kalian fokus kalian di patung. Fokus Tidak, kalian di tidak patung. dong. Lo kok nggak percaya? Baik. Saya Loh. tampilkan lagi fokus kalian di patung. Baik, saya tunjukkan. Baik, lihat gambar ini. Yes, aku Oke. juga di rumah seperti itu sih. Baik. Berdoa ya. Oke, baik. Anda fokusnya kemana kalau begitu? Ke Tuhan Lihat dong. patung. Tidak di patung. Sebentar, ada berapa patung di situ Oh, saya tanya? iya. Sebentar, ada berapa patung di situ? Loh, ini Ya, pertanyaan saya ada berapa patung? Tidak, yang digambar ini ada berapa patung di situ? wow, yang digambar ya satu Bunda Maria, tapi di situ ada salib Yesus yang tersalib. Ada dua patung, betul? Baptismu. Ada dua patung, Yes. betul? Yes. Oke, pertanyaan saya kepada Anda, mereka nyuekin patung Yesus nggak?
Tidak. Abang lihat posisi salib yang tergantung itu posisinya lebih atas dari Bunda Maria. You know? Ya, Berarti tapi kepada siapa mereka menghadap? Tritunggal lah yang paling tinggi. Kita abang lihat, abang kan belum pernah ikut misa di Katolik kan? Abang lihat itu ritusnya dari awal sampai akhir, kita tidak ada di situ menyembah Maria. Di dalam perayaan Ekaristi atau misa, kita fokusnya sama Tuhan, Tritunggal Maha Kudus, begitu. Jadi Maria, Bunda Maria itu bentuk devosional kami di luar Ekaristi. Tolong pahami itu, Bang. Sementara puncak iman kami itu adalah Ekaristi. Ekaristi Tuhan yang tersalib. Di situ yang kami kenangkan itu peristiwa sengsara, wafat dan kebangkitan. Jadi bagaimana ada Bunda Maria kami tuhankan, sementara yang kami sembah Tritunggal Maha Kudus, hanya Yesus yang tersalib. Oke. Begitu. Baik. Oke, klaim Anda selalu bertentangan dengan kenyataan yang ada. Baik. Tetapi kenyataan yang ada, kenyataan yang ada, ternyata yang kalian sujud kepadanya, yang kalian berlutut, menekuk ke lutut kalian kepadanya, itu kepada patung seorang perempuan yang Anda klaim patung Maria, betul? Iya dong. Oke, di mana Iya. perkataan Anda itu bisa benar? Mana di situ Tritunggalnya? Abang kan lihat itu Bunda Maria kan itu di luar dari perayaan Ekaristi. Abang kan tidak tahu puncak iman kami itu adalah Ekaristi, iya kan? Tidak ada dalam Ekaristi Bunda Maria, dari semua ritus, dari pembukaan sampai penutup, di situ semuanya ritus kami, doa kami itu selalu kepada Tuhan, Tritunggal Maha Kudus. Nah, beda dengan devosional. Makanya Bunda Maria kan Tapi itu bertentangan dengan kenyataan. Ini yang ada di lapangan seperti itu. Perkataan dengan kenyataan selalu berbeda. Bang, itu di luar dari perayaan Ekaristi ya. Itu kan di Gua Maria. Oke, di luar kita tunjuk dalam gereja ya. Ekaristi. Kita tunjuk Ya, di dalam itu gereja. juga ada. Nah, kan ada juga ternyata. Gimana? Patungnya ada, tapi ketika misa kami tidak fokus ke Bunda Maria ketika misa atau Ekaristi. Abang nggak pernah masuk gereja kami kan, nggak pernah lihat ritus kami ibadat kan? Saya nggak pernah Misa, kan? lihat kalian malah yang kalian usung-usung, yang kalian angkat-angkat itu patung Maria. Bahkan kalian mengangkat-ngangkat, mengusung-usung patung Maria yang terbuat dari emas. Gimana? Tapi bukan dalam perayaan Ekaristi, tolong tanda kutip, bukan perayaan Ekaristi, bukan misa, itu adalah devosional, seperti kami doa rosario, seperti kami novena, you know. Baik, intinya yang saya sampaikan, kebiasaan-kebiasaan tersebut Anda tidak bisa menjelaskan datang dari mana. Dan saya buktikan boleh saya kebiasaan-kebiasaan. bicarakan? Ada kesaksian karena ketika penampakan Bunda Maria itu sudah terakurat, karena gereja Katolik tidak sembarang untuk menyatakan ini mukjizat. Nah, itulah kenapa ada patung Maria berbentuk Lourdes, karena ada penampakan di sana. Begitulah ada patung Maria. Kalau abang kan ahli kitab suci juga ini. Abang Maria kan menampakkan melihat diri. besar ketika Bunda Maria dimahkotai berbentuk bintang di Saya tengah. tampilkan ya. Memang betul patung Maria itu menangis, apa segala macam penampakan. Saya seperti ingat waktu saya ngobrol dengan Uncu PI ya, bahwasanya sendalnya membawa berkah, patungnya juga membawa berkah. Baik. Saya tampilkan dulu ya ayat berita-beritanya ya. Baik, saya tampilkan. Apa tadi? Penampakan? Iya, tapi bukan penampakan abang tahu kan? Abang pasti nggak tahu lah karena abang bukan Katolik ya. Jadi abang pasti tidak mengimani itu. Jadi tidak masalah sih buat kami. Ya buat kami yang kami kan mengimani karena itu real ya. Oke. Dan kami percaya dengan iman kami gitu loh. Oke, kita lihat dulu ya berita-berita tentang patung Maria menangis ya. Oke, betul? Oke, baik. Ini persis waktu kita nonton Cupat Kai Wuching lagi berdoa di depan patung Dewi Kuan Yin lalu menangis, nggak taunya air bocor. Baik. Oke, kelihatan ya? Patung Bunda Maria menangis. Oke, betul? Ya, itu Oke, Anda percaya dengan patung Maria menangis? Kalau misalnya itu dilihat oleh orang yang hatinya tulus sih saya percaya ya. Tapi kalau berita untuk hoax dan segala macam, tapi kalau gereja belum memberikan pernyataan resmi ya kami tidak mudah percaya karena memang. Oke, jadi intinya gimana? Soalnya dari tadi saya ngobrol itu nggak pernah ada kepastian. Gimana? Intinya Anda percaya tidak dengan patung Maria menangis?
Kalau belum ada pernyataan resmi dari gereja, udah pasti itu. Berarti nggak pernah kita ada. anggap Berarti nggak sebagai pernah ada suatu- penampakan itu. Berarti penampakan itu nggak pernah ada. Ya, kami, bang, Tadi Anda bilang ada penampakan penampakan. mukjizat, kita kali nggak sembarangan loh, walaupun Iya, tadi Anda bilang itu kan ada sudah penampakan. diteliti. Itu kan, oh, ya benar. Oke, berarti Itu patung benar, Maria, tapi berarti tidak setelah berarti patung Maria hidup. Tidak dong, tidak. Tadi katanya penampakan. Tidak, Patung tetapi- Maria menangis ini gimana lagi sih? Yang mana yang harus kami dengarin? Yang mana? Saya bilang itu ya, saya bilang di Lourdes, bukan yang menang. Sebenarnya kan abang yang kasih Viti. Oke, apa harus saya Abang ketik? yang kasih itu. Apa harus saya ketik di sini? Ya penampakan Bunda Maria di Lourdes. Abang itu salah satunya ya. Salah Sebentar, satunya. Silakan abang searching. penampakan Bunda Maria di Lourdes. Oke, di Lourdes. Baik, Prancis ya. Yes. Baik, penampakan Bunda Maria di Lourdes. Baik, saya bacakan dulu beritanya. Baik. Oke, kita tampilkan ya. Penampakan Lourdes. Penampakan Maria di Lourdes dilaporkan pada tahun 1858 oleh susah amat namanya. Baik, oleh Bernadette. Oke, Bernadette Soubirous, seorang putri buruh berusia 14 tahun dari kota Lourdes, selatan Prancis. Baik. Dan tanggal 11 Februari sampai 6 dan seterusnya menyebut wanita tersebut mengenakan jubah putih dan selendang biru. Ia memiliki mawar emas di setiap kaki dan memegang rosario mutiara. Di samping skeptisisme awal gereja Katolik Roma, klaim-klaim tersebut dianggap terpercaya setelah penyelidikan kanonikal dan penampakan tersebut sebagai bunda dari Lourdes. Baik. Baru mengatakan penglihatan dan seterusnya. Baik. Nah, di sini ya dikatakan menurut Syubarus penglihatannya terjadi di grotto. Masih apa namanya susah ya. Mengunjungi grotto tersebut adalah untuk terakhir dan berkata, aku tak pernah melihatnya seindah sebelumnya. Pada 8 Januari dan seterusnya. Bunda Maria muncul pada mengeluarkan ensklik apa ini dan seterusnya. Pada peringatan penampakan tersebut, Paus Yohanes mengunjungi Lourdes sebanyak 3 kali dan seterusnya. Oke, baik. Intinya, menurut kalian Maria menampakkan diri seperti itu? Ada pesan yang ingin disampaikan. Intinya seperti itu sih. Ya biar lebih mendekatkan diri kita sama Tuhan. Lebih tepatnya seperti itu sih. Karena tidak semua orang memiliki karunia untuk bisa melihat itu. Oke, baik. Bagaimanapun ternyata kita beriman, kalau katanya waktunya belum. Oke, berarti menurut Anda nih, Bunda Maria itu menampakkan diri sama seperti Tuhan Yesus begitu. Dia menampakkan diri begitu. Ya, tidak dong. Semua orang dengar Bang. Gimana sih? Ya, sekarang jadi tidak. Tadi iya gimana? Iya, benar. Tapi jangan menyamakan Bunda Maria sama Tuhan Yesus. Tolong note. Tolong dicatat ya Bang. Jangan menyamakan Bunda Maria sama Yesus. Itu poinnya. Karena kami tidak pernah menyamakan Bunda Maria sama Yesus di sini ya. Tapi kami sangat menghormati dan memuliakan bahkan Bunda lebih Maria. tinggi daripada selain Tuhan kalian Yesus. sebagai seorang Tuhan. Lebih tinggi. Itu kata abang, bukan kata kami. Itu kata baik. abang, bukan Kalau kata begitu, abang. kalau begitu Anda percaya nggak bahwa Bunda Maria, Anda percaya bahwa Bunda Maria hidup selama-lamanya? Gimana? Apakah Anda percaya bahwa Percayalah, kenapa tidak percaya? apakah Bunda Maria mati? Bunda Maria diangkat ke surga, diselubungkan. Tidak pernah mati. Iya. Baik, saya tampilkan dulu gambar saya. Makanya saya bilang, Bunda Maria ini lebih sakti daripada Tuhan Yesus. Makanya sembah aja Bunda Maria. Baik, saya tunjukkan kepada Anda. Saya tidak pernah mengutarakan Bunda Maria. Oke, baik. Oke, saya tanya kepada Anda. Lihat 2 patung itu? Patung? Ya. Oke, betul tidak Bunda Maria tidak pernah mati dan dia hidup kekal? Ya hidup kekal di surga bersama anaknya. Pernah nggak dia mati dalam sedetik? Pernah dia mati dalam sedetik? Saya sih kurang tahu sih. Saya harus tanya Romo Kafis. Jangan begitu. Sebentar.
sebentar. Tadi Anda bilang hidup Jelas dong, kekal kami tidak tak sembarangan, harus. karena kami tidak sembarangan mentafsir, Bang. Benar. Tenang, Kami Natali, diajarkan untuk tenang, tidak sembarangan mentafsir. tenang, Kenapa? Dia tidak lagi tenang, tanggung genong. Dia tidak lagi tanggung genong. Makanya kami tidak sembarangan tafsir. Sebentar, tenang dulu. Oke, saya tanya sama Anda. Nanti Tuhan- dapat 6.000 genong, Oke. Bang. Kasihan. Ya, nggak masalah itu, nggak masalah. Bang. Nggak masalah itu. Oke, pertanyaan saya kepada Anda, Yesus pernah mati? Yesus pernah mati? Pertanyaan apa gimana? Apakah Yesus pernah mati? Abang percaya karya kesengsara wafat dan Bukan kebangkitan itu yang wafat saya itu benar? tanya. Bukan itu yang saya tanya. Pertanyaan saya simpel. Apakah Yesus pernah mati? Yesus mati lah. Abang pikir sistem Oke. silsilah Nabi Isa yang tidak mati, yang Oke, yang baik. ditukar, begitu? Baik. Maria pernah mati? Makanya saya bilang kalau Tenang Maria dulu, ini tenang dulu, saya tenang. harus tanya dulu dong. Tenang. Oke, Maria pernah mati? Ya, tenang. Slow. Maria pernah Kan mati? tadi saya udah jawab. Abang dengar nggak saya bilang? Oke, tidak pernah mati. Saya Mana ini. Saya harus mana tanya yang sama- lebih mana yang lebih hebat? Mana yang lebih hebat? Yang tidak pernah mati atau yang pernah mati? Tadi kan saya belum menjawab pertanyaan abang kan tentang ini. Dijawab Saya dulu bilang kan saya dong. harus tanya. Ayo dijawab dulu, mana Kami yang tak boleh lebih hebat? sembarang tafsir, Bang. Minta maaf. Saya nggak Bang. menafsir, saya Kami tak nanya. boleh sembarang tafsir. Saya tidak nafsir, saya nanya. Abang kan maksa saya. Lu kok maksa Abang saya sama nanya? saya Saya itu nanya. Mana yang lebih hebat? Yang pernah mati atau yang tidak pernah mati? Abang tanya konsep hebat bagaimana? Jadi jangan sampai abang menggiring opini orang yang mati itu tidak hebat, sementara Tuhan kita melalui proses kematian. Ya sudah, makanya mana Abang lebih jangan sakti? menggiring opini. Yang hidup kekal tidak pernah mati, yang hidup kekal tidak pernah mati. Saya tanya, Anda kan tadi sudah mengatakan Maria tidak pernah mati, dia hidup kekal, betul? Betul? Iya, saya bilang ya di surga. Bunda Maria. Oke. Soalnya iman Katolik itu percaya Tenang. Kita nggak akan Di iman kalian, Yesus mati. Pernah mati 3 hari. Maria tidak pernah mati, hidup selama-lamanya. Mana yang lebih pantas dijadikan Tuhan? tetap Tuhan. Bagaimana sih bang? Abang tidak bisa Gimana ya, udah melihat orang lebih itu. hebat Maria lah. Maria hidup kekal dia. Tidak bercela, betul? Tidak bercela Maria, betul? Abang Suci, harus betul? ingat. Abang harus ingat ya iman kekristenan. Saya bandingkan loh. Saya mau bandingkan kalian itu sudah membuat Maria lebih sakti. Pertanyaan saya begini. Apakah Maria adalah suci? Tidak bercacat celah? Suci. Oke. Apakah Yesus suci tidak bercacat celah? Maria perempuan pilihan Allah. Iya, perempuan pilihan Allah. Oke, Hanya apakah Yesus satu-satunya adalah pilihan Allah. apakah Yesus adalah pilihan daripada Allah juga? Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu adalah Tuhan. Bagaimana Bukan bisa pilihan. dibilang Bukan pilihan. Allah? Bukan Abang pilihan. jangan gitu dong. Kasihan banget Tuhan kita dibilang pilihan. Tuh Yesus dibilang pilihan Allah. Baik. Tidak bang. Baik. Saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa Tuhan memilih Yesus. Baik, saya tunjukkan. Baik. Kok dibilang kasihan maksud Tuhan memilih Yesus? Kok dibilang kasihan? Aduh, berat saudara-saudara. Enggak. Masa Tenang. Yesus itu Tenang. kan pribadi loh. Ya, makanya saya tunjukkan kepada Anda ayat aja. Oh, ada Alkitab di situ. Biar bukan cuma saya yang baca Alkitab. Sila. Ada Alkitab? Oke, coba Ada. bukakan Matius pasal yang 12. Ada kita ada. Matius pasal 12 bukakan. Matius pasal 12. Matius itu di perjanjian lama. Betul? Iya, beliin baru. Jangan Oh, kamu ya. jadi. Ngetes aja, siapa tahu Anda nggak pernah buka isinya. Baik, Kalau ngetis letak iman orang tuh masing-masing. Oke. Matius berapa? Matius pasal 12. Sudah ketemu? Ya, ayat berapa? Oke, buka ayat yang ke-14. Matius 12. Matius 12. Matius pasal yang ke-12. Sudah? Oke. Sudah ketemu belum? Ya. Oke. Ya. Terus kita mulai dulu dari ayat yang ke-14.
Coba dibacakan. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Oh, 15. Tapi Yesus mengetahui, 15-nya. tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Oke, terus. Banyak 16. yang Kita mulai dari mengikuti 16. Gimana sih, Bang? Oke. Banyak orang mengikuti Yesus 14, terus. 15, 16. Ya, terus. Banyak Banyak orang orang yang mengikuti mengikuti Yesus Yesus dan dan ia menyembuhkan mereka semuanya. ia dengan keras. melarang mereka Oke, ganti-gantian ya. Ganti-gantian. mereka memberitakan siapa dia. Oke, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. 18. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih. Yang Kupilih. kukasihi. Stop. Yang kepada- Ada kata-kata kupilih nggak di situ? Jangan. Ada dong. Oke. Lihat. Itu hambaku yang kupilih. Betul? Siapa yang ngomong itu? Ya. Siapa yang ngomong itu? Loh, ini kan dari Nabi Yesaya kan? Ya, Nabi Yesaya. Itu kan Nabi Yesaya yang berbicara. Oke, berbicara. Siapa yang berbicara di situ? Kalau kata hambaku kan punya besar ya Allah lah, Allah Bapa. Oke, Bapa di surga berkata, itulah hambaku, inilah, itu hambaku yang kupilih. Ada kata kupilih nggak di situ? Adalah. Oke, siapa yang dipilih oleh Bapa di surga? Ya Yesus lah, Allah anak Oke. Yesus, anak Allah. Baik, tadi saya mengatakan bahwa Yesus dipilih. Lalu Anda berkata, oh Yesus tidak dipilih. Yesus Tuhan kok dipilih gimana? Betul? Betul nggak? Ya. Kita lihat prosesnya loh. Bunda Maria itu kan sudah hadir ke dunia sementara Yesus kan. Iya. memang Makanya kita ulang lagi. oleh Allah. Kita ulang lagi. Kita Iya, ulang kan? dari awal ya. Kita ulang dari awal. Maria suci tidak bercela, betul? Oke. Benar. Oke, Yesus suci tidak bercela, betul? Yesus ya tidak berdosa di Tuhan. Oke, baik. Maria dipilih, betul? Ya. Oke, Pilihan Tuhan Allah, Yesus satu-satunya. Tuhan Yesus dipilih, betul? Tuhan Yesus dipilih, betul? Tuhan Yesus tidak. Dibaca lagi, baca Tuhan lagi. Yesus itu Allah. Baca lagi. Benar. Baik, baca lagi. Bang, ini kan perjanjian lama, ini kan yang dikatakan oleh Matius. Matius kan mengutip dari dari perjanjian, ada dari kitab Nabi Yesaya kan. Matius Oke. mengatakan, Oke. dia gelaplah. Benar kan? Oke. Benar nggak? Dipilih nggak? Itu kan, Dipilih kalau kita nggak? tarik umurnya, Dipilih nggak? hambaku yang dipilih, yang padanya jiwaku berkenan, aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsanya. Ia tidak akan membantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan. Bulunya, ya, Yesus hamba Tuhan, Bang. Kalau abang belajar tentang kristologi, maka Jangan abang lari tidak akan kemana-mana semakin dulu. mengartikan. Jangan lari kemana-mana dulu. Betul atau tidak bahwa Tuhan Yesus dipilih oleh Bapa di surga untuk melaksanakan perintah-perintahnya? Dipilih atau tidak? Iya, karena dia melakukan peristiwa Oke, dipilih. Maria dipilih. Sebentar. Maria dipilih. Sebentar. Maria dipilih. Yesus dipilih, betul? Maria, Oke. pilihan Tuhan. Maria hidup kekal, betul nggak? Maria hidup kekal Ya. sampai selama-lamanya, tidak pernah mati, dia selalu hidup kekal, betul? Oh, kalau yang ini saya tidak konfirmasi tadi ya. Saya harus tanya Romo Cafe dulu. Kan saya bilang saya nggak bisa mulai menafsirkan. sekarang. Saya belum bisa memasukkan. Iya, makanya bertobatlah. Mulai, makanya. Bertobat Jangan gimana, begitu. Bang? Kami nggak pernah menuhankan Tuhan selain Tritunggal. Bagaimana Tadi bertobat orang Tuhan kami Tadi bilang, katanya Maria kekal, hidup selama-lamanya. Gimana Anda
ini, aduh. Saya bilang saya meyakini Bunda Maria ada di surga. Tetapi untuk pertanyaan abang tadi, saya kan menggarisbawahi, saya harus bertanya sama yang ahlinya magisterium. Kami tidak boleh sembarang tafsir kitab suci, karena nanti lahir 6.000 denom, Bang. Bagaimana dong kalau kami sembarang tafsir? Bahaya. 6.000 denom. Baiklah. Oke, jadi menurut Anda, kalau kita memahami Alkitab itu, menurut Anda ini, kita harus ngikutin apa yang ada dalam Alkitab atau ngikutin Romo? Ngikutin Alkitab dan mendengarkan apa yang dikatakan magisterium yang dianugerahkan kepada pengajar, yaitu yang Romo yang ditabiskan. Mereka karena tidak sembarangan menafsirkan. Baik, berarti di dalam Alkitab dikatakan bahwa Maria hidup kekal. Tadi saya tidak mengatakan ayatnya itu kan, karena saya bilang saya tidak menguasai dan saya harus tanya dulu magisterium. Abang benar nggak? Saya Barusan lo tadi bilang iya Maria hidup kekal. Aduh gimana? Bahkan menampakkan diri. Saya mempercayai Maria sekarang hari berada di surga. Dia mempercayai dengan iman. Yesus itu. Apakah dia pernah mati? Berada di surga. Apakah dia pernah mati? Itu sudah saya katakan, Bang, abang harus benar dong. Tadi kan saya bilang jawaban itu saya tidak menjawab. Saya harus bertanya sama ahlinya yaitu magisterium. Baik, kalau begitu kita kasih naik. Kalau gitu kita kasih naik orang Katolik yang lain karena Anda tidak punya jawaban. Oke? Jangan, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Baik, sama-sama ya. Oke, teman-teman ya. Karena dari kesimpulan-kesimpulan pembicaraan dengan mereka, memang kesimpulannya itu adalah kesimpulan-kesimpulan di luar Alkitab. Itulah kenapa ketika saya berdebat dengan orang-orang Islam, ternyata setelah saya selidik, orang Islam memang kebanyakan berdebat dengan mereka. Karena terlalu banyak berdebat dengan mereka, akhirnya saya yang suruh nyebokin. Loh iya. Edis, kenapa kau sembah patung? Coba, kamu harusnya ngomong itu sama yang tadi, jangan sama saya, Uncot. Dalam debat tadi, terlihat jelas bagaimana argumentasi lawan mulai goyah sejak awal pembahasan. Awalnya, Natalia mencoba membantah tuduhan bahwa umat Katolik menyembah patung. Ia mengatakan bahwa patung hanyalah sarana untuk membawa suasana, untuk membantu merasa lebih dekat kepada Tuhan. Kalimat ini terdengar lembut dan religius, tetapi justru membuka masalah yang jauh lebih besar. Karena pertanyaannya sederhana, kalau patung hanya benda biasa, kenapa keberadaannya dianggap penting untuk menghadirkan rasa dekat kepada Tuhan? Bukankah Tuhan Maha Hadir tanpa bantuan benda apapun? Bukankah Tuhan bisa disembah tanpa harus ada patung di depan mata? Disinilah titik kritisnya. Ketika seseorang mulai membutuhkan simbol fisik untuk menghadirkan nuansa ilahi, maka secara perlahan posisi benda itu mulai mengambil ruang dalam spiritualitasnya. Dan sejarah membuktikan, hampir semua penyembahan berhala selalu dimulai dari alasan yang sama. Ini hanya simbol, ini hanya pengingat, ini hanya sarana. Tapi akhirnya, simbol itu berubah menjadi objek penghormatan yang berlebihan. Edis TV dengan cerdas langsung menghantam kontradiksi tersebut memakai fakta lapangan. Natalia berkata kalau patung dirusak tidak masalah, tetapi Edis langsung menunjukkan berita nyata tentang seseorang yang tewas dihakimi massa karena merusak patung Maria. Di titik itu narasi patung hanya benda biasa langsung runtuh oleh realita. Karena kalau benar patung itu tidak penting, mengapa sampai ada kemarahan massal? Mengapa ada emosi yang begitu besar ketika patung disentuh? Mengapa orang rela bertindak brutal demi benda yang katanya bukan objek sakral? Ini menunjukkan bahwa secara praktik, patung memang telah diberi posisi spiritual yang sangat tinggi, walaupun secara lisan mereka terus mengatakan, kami tidak menyembah patung. Dan inilah pola yang terus terlihat sepanjang debat. Perkataan berbeda dengan kenyataan. Ketika Edis TV bertanya apakah Tuhan Yesus, para rasul atau Maria pernah mengajarkan doa di depan patung, Natalia akhirnya mengakui tidak ada. Bahkan secara tertulis maupun tidak tertulis, tidak pernah ada ajaran langsung dari Yesus untuk membuat patung Maria lalu berdoa di depannya. Nah, di sini seharusnya diskusi selesai.
Karena kalau sebuah praktik agama tidak pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus, tidak diajarkan para murid, tidak dilakukan gereja mula-mula, lalu datang dari mana praktik itu? Pertanyaan ini sangat menghantam, dan jawaban Natalia justru semakin memperjelas masalah. Ia mengatakan tradisi berkembang, iman berkembang, penghayatan lokal, dan akhirnya mengakui bahwa praktik itu datang dari tradisi Roma. Disinilah Edis mulai membuka akar sejarah yang selama ini jarang dibahas secara jujur. Sebelum kekristenan masuk ke Roma, bangsa Romawi memang terkenal sebagai bangsa penyembah banyak dewa. Mereka membuat patung Zeus, Artemis, Apollo, Isis, dan berbagai dewa lainnya. Patung-patung itu bukan sekedar pajangan, mereka dijadikan sarana ritual, penghormatan, dan pendekatan spiritual. Lalu ketika kekristenan masuk ke wilayah Romawi, apakah seluruh budaya lama itu langsung hilang? Tidak. Banyak unsur budaya lama akhirnya bercampur ke dalam praktik keagamaan baru, dan Edis menunjukkan salah satu kemiripan yang sangat mencolok. Figur Isis yang menggendong anak sangat mirip dengan konsep Maria dan bayi Yesus dalam ikonografi tertentu. Ini bukan tuduhan kosong. Sejarah sinkretisme agama memang nyata. Ketika suatu ajaran masuk ke budaya besar, seringkali ada kompromi budaya agar lebih mudah diterima masyarakat. Dan dari sinilah lahir banyak tradisi yang sebenarnya tidak berasal dari ajaran asli para nabi maupun rasul. Natalia sendiri tanpa sadar mengakui hal itu ketika mengatakan bahwa ada penyesuaian agar masyarakat Roma bisa menerima kekristenan. Artinya apa? Artinya praktik-praktik tertentu memang bukan berasal dari Yesus, melainkan hasil adaptasi budaya. Dan inilah inti kritik Edis TV. Ketika tradisi lebih dominan daripada ajaran asli, maka manusia perlahan mulai mengikuti kebiasaan, bukan lagi mengikuti wahyu. Lalu debat masuk ke bagian yang paling fatal, soal Maria. Di satu sisi Natalia terus mengatakan bahwa Maria tidak disamakan dengan Yesus, tetapi di sisi lain ia percaya Maria hidup kekal, tidak mati, bisa menampakkan diri, bisa memberi pesan spiritual, bahkan menjadi pusat devosi umat. Kemudian Edis memancing dengan pertanyaan yang sangat sederhana tetapi mematikan. Mana lebih hebat, yang pernah mati atau yang tidak pernah mati? Dan Natalia terjebak dalam kontradiksi keyakinannya sendiri. Karena menurut keyakinan Kristen, Yesus mengalami kematian, tetapi Maria disebut tidak mati dan langsung diangkat ke surga. Secara logika awam, figur yang tidak pernah mati tentu tampak lebih superior dibanding figur yang mati lalu bangkit. Disinilah Edis sedang menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Walaupun secara lisan mereka berkata Yesus adalah pusat iman, dalam praktik emosional dan spiritual, Maria justru sering mendapatkan penghormatan yang luar biasa besar. Lihat realita di lapangan. Orang berlutut di depan patung Maria, menangisi patung Maria, mengarak patung Maria, meminta syafaat kepada Maria, bahkan percaya Maria menampakkan diri bawa pesan-pesan spiritual. Lalu bagaimana mungkin semua itu dikatakan bukan fokus kepada Maria? Dan ketika argumentasi mulai melemah, muncullah klaim-klaim mistis seperti penampakan Maria, patung menangis, dan sebagainya. Padahal semua itu justru semakin memperlihatkan bagaimana benda-benda fisik mulai diberi nuansa supranatural. Edis TV dengan tajam menunjukkan bahwa pola seperti ini sangat mirip dengan praktik-praktik penyembahan kuno. Benda dianggap membawa berkah, patung dianggap punya tanda ajaib, lalu masyarakat membangun keyakinan emosional di sekitarnya. Masalah terbesar dari semua ini bukan sekedar soal patung. Masalah utamanya adalah ketika manusia mulai menempatkan tradisi, budaya, dan pengalaman mistik di atas ajaran Tuhan yang asli. Karena kalau ukuran kebenaran hanyalah kami merasa lebih dekat, maka semua agama di dunia juga bisa memakai alasan yang sama. Penyembah berhala di zaman kuno juga merasa dekat dengan dewa mereka. Penyembah patung di berbagai budaya juga merasa damai ketika melihat simbol-simbol mereka. Tetapi pertanyaannya bukan soal perasaan nyaman. Pertanyaannya, apakah itu benar-benar diajarkan oleh Tuhan? Dan di titik itulah, lawan debat tidak mampu memberikan jawaban yang tegas. Pada akhirnya, debat tadi memperlihatkan satu hal yang sangat jelas. Ketika sebuah praktik tidak punya dasar kuat dari Tuhan Yesus maupun para rasul, maka yang tersisa hanyalah tradisi, emosi, dan pembenaran yang terus berubah-ubah. Awalnya bilang tidak menyembah patung, tapi akhirnya mengakui patung dipakai untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.
Awalnya patung tidak penting, tetapi faktanya orang marah ketika patung dirusak. Awalnya fokus kepada Yesus, tetapi praktik di lapangan justru penuh dengan penghormatan kepada Maria dan patung-patung. Inilah sebabnya Edis TV terus mengingatkan jangan sampai manusia lebih percaya kepada tradisi daripada firman Tuhan, karena kebenaran sejati tidak dibangun di atas budaya, perasaan atau kebiasaan turun-temurun, melainkan di atas ajaran Tuhan yang murni dan tidak berubah.